Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dosen Petani ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Masih di kebun mini lah, kebun mini Sahdu Farm di Sariak Lawe, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini kami juga menyediakan bibit alpukat unggulan Indonesia, alpukat lokal Sumbar, dan nantinya kami berangsur-angsur akan mencoba untuk mengembangkan bibit alpukat introduksi, alpukat dari luar. Di antaranya jenisnya adalah khas, Red Vietnam 034, dan alpukat unggulan dari petani alpukat yang ada di Indonesia. Oke, kali ini kita akan bahas tentang pembibitan mulai dari nol, sama seperti biji alpukat nih, bulat seperti angka 0. Kita akan kupas tuntas di channelnya Dosen Petani. Kita memulainya dengan adalah pemilihan biji dari jus atau jus yang penjual jus. Karena biji alpukat matang yang kita dapatkan tuh hanya di penjual jus. Kalau kita cari di kebun langsung jarang ada. Kalau ada tidak banyak. Nah, ini kita akan skala pembibitan besar. Kita harus menyediakan bibitnya, menyediakan bijinya juga partai besar. Nah, di sini pemilihan biji alpukat yang akan kita jadikan seedling atau batang bawah ini adalah dengan pemilihan biji tua. Karena khusus bagi pemula ya, ini harus diperhatikan. Pemilihan biji tua adalah syarat utama untuk bagus atau tidaknya nanti alpukat kita. Oke, nanti kalau sudah biji ini udah tumbuh 1 bulan ke depan, baru kita sambung pucuk. Nah, sambung pucuk dengan alpukat yang kita mau jenisnya. Seperti kalau unggulan Indonesia udah pasti Mickey ya. Sepertinya udah Mickey. Kalau untuk bobotnya besar ada kendil dan aligator, kita ada bibitnya. Kita sediakan bibitnya. Dan bagi teman-teman pemula yang masih belum mau beli atau belum mau coba bikin bibit sendiri, nanti kita bisa tonton video di Dosen Petani. Nah, ini jadinya kalau kita udah sambung pucuk. Ini baru usia 1 minggu. Ini usia 1 minggu dari sambung pucuk. Nah, nanti kita harapkan 21 hari lagi akan muncul tunas baru atau daun baru di alpukat yang kita inginkan. Perlu diperhatikan ya pemilihan entres, usahakan yang ada tunasnya. Yang ada tunas bakal pecah, ini akan mempercepat pertumbuhan sambung pucuk yang kita lakukan. Nanti setelah sambung pucuk, kita akan keluarkan dari seperti rumah kaca seperti di belakang saya ini. Nah, proses sambung pucuk di sini pertama kita harus sungkup. Yang ini setelah kita ikat, kita harus sungkup karena air akan membuat batang ini berjamur dan busuk. Jadi tidak boleh langsung terkena air hujan atau panas terik matahari langsung. Harus di bawah-bawah paranet atau di bawah-bawah yang beratap. Kalau kegagalan sambung pucuk itu banyak saya lihat. Dan entres yang terlalu muda, seedling bawah yang udah bergabus. Nah, itu kelemahannya kalau kemungkinan tidak jadi sambung pucuknya. Kalau sambung pucuk, kalau kita udah sambung tuh, kalau yang di atasnya tetap sifat induknya bisa dikatakan 100% akan sama dengan induknya. Tapi kalau dari biji kita tanam, bisa galau lah, bisa bagus dari induknya, bisa kurang atau jauh lebih kurang, tapi yang sama jarang gitu. Keuntungannya sambung pucuk ya udah pasti pohon kita udah cepat berbuah. Di angka 2 tahun aja atau 21 bulan, belum 2 tahun genap,
para petani juga udah mulai merasakan manisnya buah alpukat lah. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, pohon kita bisa pendek berbuah, dan buahnya itu proporsional kalau kita dengan pruning, dengan pemangkasan yang teratur. Pendek, buahnya lebat, daripada tinggi, cabang sedikit, buahnya sedikit, hasilnya juga akan sedikit. Kalau sama pucuk seperti itu. Kalau dari biji, kita tanam dari biji seperti ini langsung ke lahan, paling cepat 7 tahun bisa jadi. Kalau 7 tahun kan lama itu, nunggunya lama. Tapi sekarang kan udah ada banyak teknik grafting yang bagus dikembangkan di Indonesia ya, sambung pucuk diantaranya. Dan kita bikin bibit di Sahdu Farm. Kalau khusus alpukat kita sambung pucuk, nggak ada cangkok, nggak ada stek, kita sambung pucuk. Dan kalau jambu kristal mungkin ada di cangkok. Itu keuntungannya. Jadi yang ketiga, sifat induknya udah pasti 99% lah, udah diturunkan dari sifat induk yang kita gunakan untuk dari entresnya. Kalau kita proses sambung pucuk, kita harus jeli untuk melihat seedling bawah. Seedling bawah ini harus masih banyak getah dan muda. Kalau udah bergabus tuh, sepertinya itulah sebab kegagalan sambung pucuk bagi pemula. Mungkin ya master udah biasa itu ya. Bagi pemula ini ya, masih ada getah di dalamnya dan belum bergabus batang dalamnya. Itu pemilihan seedlingnya, batang bawahnya, dan pemilihan entres tentunya yang udah ada tunas barunya, tunas baru yang akan kembang. Kalau kita jual ke konsumen itu atau yang beli bibit sama kita pastikan bibit di lahan itu udah keras. Maksudnya itu bukan bibit lunak, daun lunak seperti ini. Nanti pas penanaman orang yang beli sama kita kecewa, mati karena matahari. Dan kita jemur beberapa bulan, kita biar tahan dulu, nggak pikirkan uang cepat dulu, nanti kita nama akan rusak. Jadinya kita akan matangkan daunnya dulu supaya bisa dilepas ke kebun. Harga bibit di Sahdu Farm, mungkin semua harga bibit bervariatif ya, tergantung besar kecilnya bibit itu sendiri. Kalau kita dimulai di angka 25.000 lah, 25.000 ada di depan, nanti kita lihat kan 25.000, dan itu yang paling kecil ya, yang paling kecil, dan tergantung jenis. Kalau lokalan masih bisa 25. Kalau interestnya udah kita beli ke pembibit atau pekebun yang lain di daerah Jawa, kita kirim kargo, kita kirim nanti lagi ada biaya lagi, mungkin lebih 10.000 lah dari harga entres alpukat lokal yang ada di Sumatera Barat ini, 35.000. Dan ada tingkatan lagi, ada yang setinggi 1 meteran udah naik 50.000, dan seterusnya lagi sampai ada yang 200.000. Kalau kita yang besar nggak ada, karena udah kita tanam semua di lahan. Jadi kita yang standar aja. Kalau yang udah besar harganya itu juga kurang terjangkau oleh masyarakat, kita akan juga pikirkan itu. Bagi penonton Dosen Petani ya yang mau pesan bibit di Sahdu Farm, boleh, kita juga bisa kirim-kirim ke alamat. Kita bisa juga COD-an, barang nyampe baru bayar, dan lihat barangnya kita bisa videokan atau video call langsung dengan kita, atau langsung datang ke alamat kami di Sariak Laweh. Nanti kita kasih Google Map-nya dan bisa menghubungi nomor di 0853 7534 1965. Kita ulangi lagi di nomor 0853 7534 1965. Inilah jadinya sambungan pucuk. Ini aligator ya, kita pesan entresnya di pekebun di Jawa, kita pesan entresnya dan kita sambung di sini. Ini aligator. Dan yang di belakang Mickey. Kalau mau tanam alpukat tidak ada kata-kata terlambat, karena alpukat yang kita mau tanam di sini atau kita dapatkan dari Sahdu Farm akan
insya Allah akan cepat berbuah dan buahnya akan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang kita harapkan sebagaimana kita menanam dulu. Dan pastinya kalau menanam tidak akan pernah ada rugi, karena menanam untuk diri kita yang masih hidup dan menanam nanti untuk orang yang tinggal jadi amal jahiliyah untuk kita di alam baka nanti. Kan di video part 1 kita pernah bahas kita tanam alpukat dengan modal 0 rupiah. Kenapa 0 rupiah? Kan banyak yang bertanya-tanya. Nggak mungkin nih, ini hanya apa aja, hanya kata-kata aja. Nah itu tadi kan. Nah kita bisa jadi 0 rupiah kan, kita kerjakan sendiri kan, kita udah kupas tuntas tadi dari pengambilan biji dari 0, kayak seperti biji alpukat itu kan 0 rupiah. Kita ambil kesimpulan dari itu ya kerjakan sendiri, sambung sendiri, cari indukan sendiri atau beli entres sendiri. Nah, bisa 0 rupiah. Dikebunkan sendiri, kita tanam sendiri, rawat sendiri, kan nggak perlu modal besar untuk tanam alpukat, dan hasilnya besar tuh. Kalau udah berbuah pasti besar hasil tanaman alpukat kita. Nah, 0 rupiah secara materi, tapi tenaga bisa dipakai sendiri. Nah, terserah mau penonton dosen petani yang mana. Nah, kita udah buka-bukaan semuanya dari nggak ada rahasia-rahasia di sini, dari mulai nanti sampai pembesaran bibit dan penanganan hama nanti kita buka semua di channel dosen petani. Mungkin ada part selanjutnya mungkin dari owner dosen petani. Nah, kita akan kupas tuntas lagi, dan dari bibit kita udah kupas tuntas sampai yang dikatakan 0 rupiah itu. Tapi kalau mau praktis dan lahannya udah siap dan cuan Anda juga udah siap di kantong, kita siap kok untuk penyediaan bibit di kebun Anda. Jangan lupa dikontak Sadu Farm di nomor yang udah tertera tadi di bawah. Kita akan kirim-kirim bibit ke kebun para penonton dosen petani.